Bukan sebuah hal tabu lagi ketika saat usia sudah menginjak kata tua, bahkan kata dewasa sudah tersemat dalam diri kita. Jodoh memang menjadi bagian yang harus kita pikirkan mulai hari ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam hal ini. Yang pertama, ketika saya belajar prinsip, saya akan berbagi tentang prinsip itu. Jelas dalam Quran, Allah menjelaskan bahwasannya tentang konsep jodoh itu. Jodoh yang baik ya untuk orang yang baik pula, dan yang tidak baik juga untuk yang tidak baik pula. Memahami konteks ini, kita harus lebih mencerna dengan baik, teman-teman. Kalau kita terlalu dalam menyikapi ini semua, tentu kita akan pusing sendiri. Karena banyak kasus yang mengatakan bahwasannya ada yang dulunya seorang yang berbuat maksiat, tapi dia menjabatkan jodoh yang alim dan seperti itu. Kalau kita membanding-bandingkan diri hingga hari ini, tentu kita nggak akan ada habisnya, nggak ada kata bersyukur. Kalau kita bersyukur, apa yang perlu kita ambil pelajaran dari penjelasan dalam Quran mengenai itu? Yang pertama adalah siapapun nanti jodoh kita tergantung bagaimana kitanya sendiri. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah nggak akan memberikan beban kepada hambanya, memberikan suatu bentuk apapun kepada hambanya di luar dari kemampuan hambanya itu. Konteksnya di situ tidak cuma sekedar musibah, tapi adalah sebuah ujian. Ingat, segala bentuk yang ada dalam diri kita adalah sebuah ujian. Adanya harta yang Allah titipkan hingga hari ini adalah sebuah ujian. Adanya keluarga yang Allah titipkan kepada kita adalah ujian. Jadi kalau kita diberikan harta, apakah mampu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan tentu kalau kita ngomongin jodoh, tidak menjadi hal yang menyakitkan tentunya, tidak menjadi hal yang kurang ajar untuk kita omongin. Selagi yang kita omongin adalah tidak menyangkut hal-hal yang bersangkaitan dengan apa yang belum kita kerjakan. Kalau berbicara tentang persiapan, tentu ini adalah hal yang perlu diseringkan. Namanya persiapan, semua orang berhak untuk membicarakan ini. Dan konteks dalam kita berbicara hari ini adalah bagaimana kita untuk berbagi tentang persiapan itu. Menindaklanjuti tentang perkara ini, saya akan berbagi sedikit tentang apa yang saya pahami tentang hal ini. Saya akan berbagi satu prinsip logika yang saya pahami tentang jodoh ini. Yang pertama, teman-teman, saya memahami bahwasannya jodoh itu adalah cermin dari diri kita sendiri. Tentu saya mencoba melogikan ini. Lalu saya dapat satu logika, yaitu misal saya ketika ingin bercermin dan sebuah keinginan ketika bercermin itu. Misal saya dalam sebuah ruangan di kamar misalnya. Sekarang saya lagi pakai baju warna merah. Sebelum saya mendekati cermin dan sebelum saya ingin bercermin, saya punya keinginan. Ketika saya bercermin nanti, saya pengen pakai baju warna hijau. Sedangkan yang saya pakai adalah baju warna merah. Terus saya berjalan ke arah cermin itu. Pertanyaannya, apakah tercapai keinginan saya untuk ketika bercermin memakai baju warna hijau? Ya, tentu tidak, teman-teman. Saya tetap akan memakai baju warna merah. Karena apa yang saya akan pakai ketika saya bercermin itulah yang akan saya lihat. Dan saya memahami jodoh seperti itu juga. Ketika saya pengen mendapatkan yang A, yang B, yang C, tentu saya akan coba lihat diri saya dulu. Sudah seperti itukah saya? Sudah seperti A kah saya, B kah saya, C kah saya? Jadi itu yang mulai saya pahami. Jadi ketika berbicara tentang konsep jodoh ini tentu kembali ke diri kita. Ada namanya teori kepantasan, ya makanya ada memantaskan diri seperti itu. Jadi kita akan sibukkan dengan memantaskan diri. Memantaskan diri nggak harus tentang jodoh, memang salah satunya adalah tentang jodoh. Tentu kalau kita berbicara memantaskan dirinya, kita tentu harus berbicara tentang lebih luas. Dan lebih baik adalah bagaimana kita memantaskan diri
lebih baik dari yang sebelumnya, tentu lebih dekat sama Allah. Itu poinnya. Karena kalau kita memilih sebuah pilihan yang terbaik, memilih sebuah pilihan yang terbaik dari Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik juga untuk kita. Tapi kalau kita memilih pilihan itu adalah pilihan yang terjelek atau pilihan yang buruk, maka Allah juga akan memberikan yang sama. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan yang terburuk juga untuk kita. Makanya dalam Quran surah Asy-Syams itu ayat 8, "Falhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah tuh memberikan pilihan kepada setiap hambanya, mau pilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Fujuraha wa taqwaha, pilih jalan yang buruk atau jalan yang baik. Tergantung manusia itu lagi. Kalau kita pilih yang jalan yang terbaik, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Ya, Allah Maha Adil. Kalau kita pilih jalan yang buruk, maka Allah akan pilih yang terburuk untuk kita. Allah Maha Adil. Dan sekali lagi, saya memahami bahwasannya jangan sibukkan dengan siapa jodoh kita, tapi bagaimana kita sibukkan semampu apakah kita mendekatkan diri sama Allah. Maka itulah nanti Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai terlalu sibuk mikirkan yang siapa sih yang mau dicari, siapa yang orangnya, seperti apa sih orangnya. Tapi coba cek diri ini. Kalau saya hari ini mampu untuk menghafalkan Quran, insyaallah jodoh kita nggak jauh dari Quran. Kalau kita sibukkan hari ini dengan beribadah, insyaallah Allah akan dekatkan diri dengan orang yang ya sibuknya juga beribadah. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma selama ini sibuk berangan-angan, maka Allah juga akan dekatkan dengan orang-orang yang berangan-angan. Itu konteks yang mencari amannya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita hari ini terlalu banyak sibuk memikirkan itu bagian mengangan-angan tadi, tapi nggak ada actionnya yang menipis, tapi angan-angannya yang terlalu optimis, itu nggak realistis, teman-teman. Kalau angan-angannya yang optimis tapi ikhtiarnya itu menipis, ya itu cuman nggak sesuai dengan realistis ya namanya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana jangan terlalu sibukkan dengan orang yang ingin dicari, tapi bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah. Itu yang terbaik kalau menurut saya untuk konsep ini. Nah, inilah yang menurut saya menarik perlu kita bahas, teman-teman. Dan tentu ini tidak menjadi salah satu bentuk pengajaran atau perguruan, tidak. Ini hanya berbagi sayang saya. Ini kalau saya seperti itu memahaminya. Dan semoga kita menjadi bagian orang-orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih memikirkan bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Allah, tidak tersibukkan dengan hawa nafsu. Karena sekali lagi, kalau seorang sudah berpikir mengedepankan hawa nafsu, maka apa yang dia lihat akan selalu masa tersamarkan dengan hal-hal yang duniawi seperti itu. Baik, jazakumullah khair. Mohon maaf atas kesalahan kata, dan saya akan menyampaikan sedikit satu kisah ketika ada seorang sahabat yang menyukai Siti Aisyah dan Rasulullah ketika itu cemburu. Siapa itu? Namanya Talha bin Ubaidah. Ketika itu Rasulullah cemburu dengan Talha, dan kemudian Talha ketika bermain, ketika bersilaturahmi di rumah Rasulullah SAW, ketika itu Aisyah disuruh masuk karena Rasulullah cemburu. Dan ketika itu Talha malu, kemudian dia izin ketika langsung pulang dan segala macam. Ketika itu dalam hati berkecimuk, beliau mengatakan bahwasanya kalau andai kata Rasulullah SAW wafat, maka aku adalah orang pertama yang akan menikahi Aisyah. Ternyata turunlah Quran surah, saya lupa surah apa, Allah menjelaskan bahwasannya tidak akan ada seorang yang bakal menikahi Nabi setelah Nabi wafat, seperti itu. Dan ketika itu sahabat Talha sangat menyesal. Kemudian saking cintanya beliau dengan Siti Aisyah, beliau memberikan nama anaknya Aisyah bin Talha, seperti itu. Dan apa pelajaran dari kisah itu? Bahwasannya sekelas Rasulullah SAW saja bisa cemburu tentang masalah ini, tentu apalagi kita manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Tentu satu yang perlu diingatkan adalah, perlu dipersiapkan adalah bagaimana ketahanan dan kekuatan hati kita agar tidak mudah emosi, tidak mudah terbakar api cemburu dan hasil setan tentunya. Maka memelihara hati, cek kita hati ini hari ini hati kita sampai di mana. Ada 3 tipe hati: hati yang sakit, hati yang sehat, dan hati yang rusak. Hati yang sakit itu tengah-tengah. Hati yang pertama hati yang sehat, hati yang qalbun salim. Yang kedua adalah hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang rusak. Nah, kalau kita nggak segera menyembuhkan dari hati yang sakit, maka cepat-cepat kita akan rusak, hatinya rusak.
Tapi kalau hati kita masih dalam cepat penyembuhan, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiatan, maka kita akan mendapatkan hati yang bersih, hati yang qalbun salim. Jadi jangan sampai kita menjemput jodoh kita dalam keadaan hati yang tidak dalam qalbun salim, maka jangan sampai kita juga dapatkan hati yang tidak qalbun salim seperti itu. Itu ya kalau menurut Anda teman-teman. Jazakumullah khair, mohon maaf salah kata, mohon maaf mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.